Sadar nggak sih kalau AI sekarang tuh udah ada di sekitar lo, di sekitar kita. Mulai dari AI art yang bisa dipakai oleh semua orang, nggak cuman artis doang. Sampai ke mobil otomatis yang bisa nyetirin lo kemana-mana. Sampai ke generative AI kayak ChatGPT atau GPT-4. Kurang keren apa lagi coba, ya kan? Kita udah berasa hidup kayak di masa depan gak sih sebenarnya? Tapi sebenarnya AI sendiri itu apaan sih? Sampai segimana sih kita bisa mengandalkan AI itu sendiri? So, simak video ini sampai habis biar dapat keseluruhan insight-nya dan jangan lupa subscribe juga. Sesuai yang lo tahu, dalam beberapa waktu terakhir tuh AI atau Artificial Intelligence lagi berkembang banget dengan sangat masif dan cepat. Lo juga bisa lihat lah di mana-mana di penjuru internet. Dan ini pun sebenarnya dibuktiin sama data. Ada data dari Gartner di tahun 2019 sendiri yang nunjukin kalau dari rentang tahun 2015 ke 2019 jumlah lembaga yang udah mulai mengimplementasikan teknologi AI itu tuh naik sebesar 270%. Nah itu tuh baru 2019 loh. Apalagi perusahaan consultation McKinsey juga bilang kalau COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 kemarin juga somehow bikin perkembangan AI itu sendiri jadi makin rapid. Kayak yang udah gue sebutin di awal tadi. Mulai dari AI art, ke Siri punya Apple, sampai ke generative AI itu sendiri. Yaitu AI yang bisa nge-generate apapun yang kita mau sesuai dengan prompt atau komen kita. Contohnya generative AI di Google Workspace dan ChatGPT ya, yang sering mungkin lo denger, karya OpenAI. Ini loh yang suka lo lihat buat kasih informasi yang detail banget. Bahkan baru-baru ini OpenAI tuh baru ngerilis GPT-4 sebagai hal yang lebih oke nih dari ChatGPT. Nah gue pernah sih buat video soal keunggulan GPT-4, jadi lo bisa tonton dulu videonya ntar ya. Tapi sekilas nih ya kalau dilihat, GPT-4 tuh kayak overpower banget. Dia bisa paham banget sama gambar, bisa paham lawsuit hukum, sampai bisa sejago programming tanpa prompted. Nah tapi kalau kita balik lagi nih, kalau kita bahas lebih fundamentalnya lagi, sebenarnya AI itu sendiri apa sih? Ya coba kita balik lagi ke definisinya ya. Kalau kata John McCarthy, jadi AI itu sendiri bisa diartiin kayak begini ya. Ini adalah science dan kemampuan engineering buat bikin mesin yang pinter banget, terutama buat program komputer atau software. Harapannya mereka tuh bisa buat tugas yang bisa dilakuin oleh komputer yang super canggih gitu, sampai kayak pakai kepintaran manusia. Bedanya sih ya, AI itu tuh metodenya cukup unik dan berbeda. Singkat katanya sih ya, AI itu jadi sebuah hasil dari engineering yang bisa buat komputer jadi bisa mensimulasikan kecerdasan manusia sesuai yang kita butuhkan dan kita mau. Jadi bakal ada sebuah program yang dikasih data trainer buat belajar sebuah hal ya, suatu hal. Nah kemudian ya, si mesin tuh bakal coba nih buat ngelakuin suatu output berdasarkan hasil belajar dari data trainer tersebut. Nah trainer AI ini biasanya sih ya developer atau programmer, atau kalau sekarang ya disebut software atau AI engineer sih sebenarnya. Ibarat sih ya kayak bagaimana manusia bisa belajar dan bisa mempraktikkan sesuatu. AI ini juga dibuat dengan kelebihan bahwa programnya itu sebenarnya nggak terbatas batasan biologi ya, kayak otak manusia, dan juga bakal ngelakuin sesuatu yang pastinya kita mau. Artinya programnya tuh bisa aja kerja 24 jam sehari. Sedangkan tubuh manusia kan ya butuh istirahat juga gitu. Ya bisa disimpulin juga sih ya kalau AI ini emang dibuat untuk ningkatin efisiensi dan lebih produktif gitu buat pekerjaan kita sehari-hari. Nah karena tujuan AI ini disusun buat bikin efisiensi, sebenarnya AI sendiri tuh bakal bisa ngubah landscape bisnis dan karir dalam waktu yang gak lama lagi. Bahkan udah banyak pekerjaan yang udah terancam dengan keberadaan AI itu sendiri. Buat saat ini, generative AI sendiri tuh udah jadi bentuk kerjaan sampingan buat beberapa orang yang biasanya butuh orang tersebut gitu ya. Misalnya copywriting atau creative writing pakai ChatGPT,
Futuris Gen Z juga sebenarnya udah minta bantuan ke ChatGPT ya buat nulis konten-konten dan beberapa data kecil gitu sebelum nanti dikembangkan oleh tim yang lebih lanjut. Ada juga yang udah pakai ChatGPT sendiri buat bikin dan ngolah podcast ala profesional gitu, pakai Podcastle. Sampai ke bikin gambar pakai Stable Diffusion atau Midjourney. Walaupun kalau ngomongin AI art itu sendiri tuh sebenarnya banyak implikasinya sih, dan kita bakal bahas deh di lain video. Sekarang pun ya banyak perusahaan dan institusi bisnis yang juga mengimplementasikan AI itu sendiri. Jadi gue dapat data dari Grandview Research. Jadi data dari Grandview Research itu tuh mencoba buat memprediksi kalau dalam 1 dekade ke depan penggunaan AI itu bakal terus meningkat sampai dengan 38,1 CAGR. Nah simpelnya sih ya, bakal banyak lembaga yang mulai mengintegrasikan AI itu sendiri dalam perusahaannya, dan diprediksi bakal meningkat hampir sampai 40% per tahunnya itu sendiri. Banyak juga sih ya harusnya. Tapi akhirnya muncul pertanyaan yang serius nih. Emangnya seberapa besar sih AI itu bisa ningkatin produktivitas di kerjaan manusia itu sendiri? Nah, berdasarkan analisis dari Boston Consulting Group, AI itu ditemukan bisa mengurangi conversion cost sampai ke 20%. Bahkan ya, 70% dari penggunaan cost itu sendiri tuh bakal berdampak ya harusnya ke produktivitas ke tempat kerja tersebut. Implikasinya sih ya bakal banyak karena pekerjaan yang diambil alih oleh AI ke depannya. Dan ini juga ditegaskan oleh World Economic Forum Future of Jobs Report ya, yang bilang kalau 85 juta pekerjaan bakal digantikan oleh AI di tahun 2025 nanti. Agak serem sih harusnya buat sebagian orang. Iyalah, siapa sih yang gak takut dengan prospek bahwa pekerjaan lo yang sekarang nih nantinya tuh bakal digantikan oleh mesin, oleh AI gitu. Tapi tenang aja sih, ada statistik yang menemukan juga bahwa AI sendiri juga bakal bikin banyak lowongan pekerjaan baru. Jadi ada data nih yang menemukan bahwa AI sendiri tuh bisa diprediksikan bisa ngebuat 90 juta pekerjaan baru di tahun 2025 nanti. Walaupun ya banyak banget dari kita yang belum punya skill yang memadai buat ini. Nah tapi satu hal yang pasti, dunia karir kedepannya tuh bakal diproyeksiin akan banyak orang-orang yang aktif di bidang AI. Karena emang perusahaan-perusahaan pun juga bakal butuh banyak tenaga kerja yang jago di bidang AI itu sendiri. So, apa sih yang perlu kita siapin buat menghadapi kondisi ini? Menurut gue sih ya, rencana buat karir AI di masa depan tuh perlu banget dipersiapkan sedini mungkin. Kalau emang bisa sekarang ya kenapa nggak sekarang gitu. Bahkan nih ya, buat saat ini banget bisa dibilang lowongan kerja di bidang AI itu masih muda, dan so far pemahaman gue sih ya masih belum terlalu kompetitif gitu. Jadi berdasarkan report dari jutaan perusahaan teknologi di China namanya Tencent, saat ini tuh udah ada jutaan role pekerjaan yang berhubungan dengan AI yang emang lagi dicari. Tapi saat ini orang-orang yang jago di AI sendiri tuh professionally ya itu tuh cuman hanya sekitar 300.000. Nah dari angka ini menurut gue sih ya bisa jadi kesempatan banget buat orang-orang, apalagi kalau lo masih muda dan pengen explore pekerjaan serta karir yang berhubungan di AI gitu. Coba deh lo invest buat jadi profesional di bidang AI itu sendiri. Nah, semua informasi soal AI di Indonesia sendiri itu bisa lo temukan di salah satu partner video kita saat ini, yaitu Indonesia AI. Nah, semua sosial media mereka tuh penuh banget dengan informasi daging dan bermanfaat bagi lo yang mau belajar AI lebih banyak. Username sosial media mereka udah gue taruh di layar ya dan description box, jadi make sure buat lo cek. Nah, buat lo yang mau belajar tentang AI dan machine learning, lo juga bisa belajar juga nih di Indonesia AI. Di sana tuh tersedia bootcamp yang bisa ngajarin lo tentang data analytics, machine learning, deep learning, dan ML Ops yang bisa lo ikutin secara intensif selama 4 bulan. Dan gak cuman diajarin, lo juga bakalan dapat career preparation dan konsultasi gratis juga, biar nanti lo bisa siap kerja jadi AI engineer. Nah oke, balik lagi. Kalau menurut lo sendiri gimana nih? Apakah lo setuju soal AI ini sendiri bisa emang ngebantu dan mengembangkan umat manusia ke depannya gitu? Atau lo emang sebaliknya gitu, lo pesimis atau lo punya pendapat lain? Coba lo lempar di kolom komen ya. Jangan lupa juga kalau lo mau request topik video, lo juga bisa taruh di kolom komen. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Thank you.